Kemarin motor listrik ini masih dipagerin, sekarang waktunya kita cobain Honda CUV E dari AHM. Baterainya habis. Iya, tadi baterainya habis karena emang lagi nggak dicolok baterainya. Dan kalau misalkan kalian penasaran ya, kemarin kan CUV ini kita nggak bisa nyalain sama sekali motornya. Sekarang kita udah megang bahkan kuncinya. Kalau kalian penasaran sama kuncinya nih ya, warnanya hitam glossy juga nih di balik tombol-tombolnya itu dan warna biru. Jadi beda sama PCX atau ADV sekalipun ya. Tuh, terus barulah tombol-tombolnya mirip sama kayak PCX. Oke, yang membedakan cuma birunya ini aja, birunya aja. Sementara untuk spare key-nya, plastik hitam biasa. Untung masih ada spare key, nggak kayak garpu tala. Lanjut lagi, kita sekarang mau nyalain motornya. Biasa ya, kunci kontaknya kayak mau nyetekin kompor. Nah, sekarang speedometernya tuh ya, ini 7 inci, full color, layar digital semua, dan panel TFT. Dan ini animasinya jelas banget nih ya. Kalau misalkan, maaf, dinaikin heula. Tuh. Kalau misalkan kita tuh animasinya jelas banget tuh dari standar ke enggaknya. Tuh, standar turun, ketika standar naik, tuh animasinya jelas banget ya. Terus kalau mau starternya tinggal pencet rem aja sama pencet tombol starter. Ya udah, ready tuh. Siap jalan. Tuh, ya. Nah, sekarang kita pengen ngulik apa aja sih isi speedometernya. Yang pertama pastinya jarak tempuh ada di sebelah kiri layar, terus ini range-nya dan ini keluaran tenaga. Tuh ya, keluaran tenaga. Jadi kalau misalkan diputer gasnya dia bakal naik, terus jarak trip meternya dan ini mode berkendaranya. Ada standar, ada sport sama mode econ. Tuh. Jadi ada 3 mode berkendara. Terus kalau misalkan kita scroll ke bawah ya, pakai tombol di panel instrumen sebelah kiri, ada navigasinya. Jadi road sync kalau yang PCX itu cuma turn by turn, road sync duo di CUV ini itu nampilin petanya sekaligus, udah kayak pakai Google Maps, keren banget. Dan ini bisa kita tuh, kita scroll petanya, kita zoom in zoom out. Terus kalau mau ke battery swap stationnya itu bisa kita pilih mau kemana. Dan kalau misalkan kita pencet lokasinya nggak ada internet. Wow, hebat. Nah, tuh ya, kelihatan tuh. Jadi jarak tempuhnya berapa dan ketika sampai itu berapa persen baterainya sisa si CUV ini. Jadi udah diperhitungin semuanya sama Honda Road Sync Duo. Nah, biar Maps selalu on, biar aktif terus Maps-nya, itu kalian mesti sambungin internet koneksi speedometer Honda Road Sync Duo-nya itu ke smartphone kalian. Jadi kalau misalkan nggak ada sinyal, ya Maps-nya nggak bakal jalan. Kalau ada sinyal, baru Maps sejalan. Jadi pastiin sinyal update terus. Nah, dan ini daftar perangkat ya, yang terhubung ke Honda Road Sync Duo-nya ini. Jadi bisa menerima panggilan, bisa menutup panggilan juga lewat speedometernya ini. Terus ini layar settingnya. Dan seperti PCX ya, dia Honda Road Sync Duo ini speedometernya ada tampilan gelap dan juga terangnya. Bisa secara otomatis, bisa secara manual juga. Terus kalau misalkan mau reset perjalanan, itu bisa semua di sini. Semua informasi tersedia di panel setting ini. Bahkan untuk pengaturan tombol-tombolnya pun juga bisa kita lihat di sini. Tuh ya. Muter lagu juga bisa di sini tuh. Lewat speedometer ya. Jadi benar-benar terintegrasi sama smartphone penggunanya nih, si CUV ini. Jadi pastiin pakai intercom nih kalau misalkan mau memaksimalkan fitur Honda Road Sync Duo. Ya. Tuh, ini bisa muter musik dan kembali lagi ke home. Oke, sisanya di atas ada odometer. Di panel kiri pojokan atasnya itu ada indikator baterai, sinyal WiFi atau sinyal jaringan yang tersedia dan penunjuk jam. Oke, sisanya ada sen, tuh, sekeliling frame-nya dan lampu jauh sama lampu dekat di layar. Kita juga nggak tahu ya, ini kenapa speedometer makan segede gini.
Padahal cuma 7 inci layarnya. Tapi mungkin frame segede ini tuh isinya untuk panel atau sensor buat gelap terangin si speedometer ini ya. Kayak misalkan kalau kita tutup, tuh dia ngegelapin. Nah, kalau misalkan kita buka lagi, dia nerangin lagi. Tuh, jadi buat sensor-sensornya nih di frame speedometernya. Dan kerennya ya, kalau misalkan bagasinya kebuka, di speedometer CUV ini ada animasinya juga nih. Tuh, ada gambarnya juga bagasinya lagi kebuka. Terus tentunya seperti kebanyakan motor listrik, CUV ini juga bisa mundur sendiri. Jadi cara mengoperasikannya itu kita tekan lama tombol starternya, terus pencet bawah di tombol panel instrumen sebelah kiri. Tuh, dia nggak perlu digas, jadi dia otomatis mundur sendiri. Nah, tuh. Dan ini cara mengoperasikannya semua lengkap ada di speedometer. Jadi kalian nggak perlu nanya-nanya lagi sebenarnya, semua ada di layar. Sekarang daripada penasaran, kita langsung coba aja CUV ini di test track AHM. Yuk. Iya, sekarang kita sedang berada di CUV. Ini caranya starter sama kayak motor-motor bensin kebanyakan ya. Pencet rem, pencet starter, ada tulisan ready-nya. Sekarang kita tunggu dulu. Lagi ngantri di depan. Tuh. Oke. Untuk posisi berkendara ya, joknya kelebaran. Bener, joknya kelebaran untuk gua yang postur badan 164 cm dan kakinya nggak terlalu jangkung-jangkung banget. Nah, sekarang kita tes ngegrobyok dulu. Ya, motor listrik mah pasti tahan banjir. Udah terbukti di mana-mana ya. Oke. Nah, lanjutin lagi soal posisi riding. Ini lumayan natural posisi ridingnya. Stang nggak terlalu lebar, tapi buat bermanuver kiri kanan dia masih enak tuh. Dan wheelbase-nya karena nggak panjang-panjang banget, jadi rasanya emang goyang-goyang deh. Dia rasanya nggak terlalu stabil. Tapi karena settingan suspensi yang lumayan keras, dia dibelokin kenceng, lumayan deh. Nih ya, kita loncat. Tuh. Tuh, bantingannya lumayan keras emang untuk penggunaan dalam kota. Jadi peredaman suspensinya itu nggak nyaman sama sekali. Tapi ini membuat tuh pengendaliannya tuh jadi enak banget bermanuver. Tuh. Tuh ya. Buat manuver ini natural banget sih manuvernya. Nah, oke, kita tes ngegrobyok lagi. Terus gue pengen ngomongin soal keluaran tenaganya. Dia bisa mengeluarkan tenaga sebesar 8 PS-an kalau nggak salah ya, 6 kW dengan torsi sampai 22 Nm. Kita tes. Top speednya dia di 83 km per jam, tapi cuma bisa sampai 70 km per jam aja. Tapi gue yakin bisa sih, kuat nih sampai 80 km per jam. Kita jumping dulu. Wih, masih asik buat jumping. Cuma ya itu karena suspensi bantingannya keras, jadi lumayan. Tapi overall berkendara di CUV ini asik banget sih, natural banget rasa berkendaranya. Bisa kayak motor bensin, ditekuknya tuh. Tuh. Manuver-manuver sempit bisa dilakuin di CUV ini dengan mudah. Tuh ya. Dan lagi-lagi bisa digas sambil direm. Pokoknya natural banget rasa berkendaranya di CUV ini. Overall emang enak sih. Ini yang ditawarkan sama Honda memang. Walaupun harganya 50 jutaan, tapi rasa berkendaranya nggak ada yang semirip ini. Motor listrik buatan Indonesia maupun buatan China sekalipun. Dan setelah kita mencoba CUV ini, gue pengen liatin bagasi dari CUV ini karena
gue berani klaim kalau ini adalah motor Honda yang punya bagasi paling kecil di kelasnya. Karena tuh baterainya ada 2 buah, kapasitasnya 2,8 kWh, satunya 1,4 kWh. Jadi memakan tempat banyak banget lumayan di bagasinya. Jadi cuma paling bisa naruh jas hujan doang, helm sama sekali nggak bisa ditaruh di sini, bahkan sepatu pun nggak bisa ditaruh di sini karena ada penahan baterainya nih di balik joknya. Inilah. Ya, ini jarak tempuhnya kalau misalkan tadi belum gue sebut, total klaim 80 km menggunakan 2 baterai. Dan cuma bisa pakai 2 baterai aja, nggak bisa pakai 1 baterai karena CUV ini seri baterainya. Jadi kalau misalkan kita lepas 1 baterainya nih ya, terus ntar coba kita nyalain, motor bakal masih nyala karena dia masih kesambung sama aki nih di dek bawah. Tapi indikator di speedometer menunjukkan kalau baterai nggak ada sama sekali. Jadi nggak bisa di starter dan nggak bisa dijalanin. Ya udah, mesti pakai 2 baterai tetap. Jadi sekarang tinggal ngomongin hal yang paling membuat kalian cukup marah mungkin, karena harga dari Honda CUV ini dipatok sebesar 54 juta rupiah on the road Jakarta untuk yang tipe standar, sementara yang untuk tipe Roadsing Duo ini dipatok harganya 59 jutaan on the road Jakarta. Dan itu sudah termasuk 2 mobil powerpack dari Honda juga ya. Memang kesana harganya mahal banget, tapi di sini Honda itu menawarkan ke kalian kualitas motor listrik yang beneran motor. Dari mulai bodi plastiknya yang rapet-rapet, padet-padet, kokoh-kokoh, behelnya bukan plastik, rangkanya bukan esaf, jadi kualitasnya tentu terjamin. Dan soal rasa berkendaranya natural banget, enak banget dipakai di tengah perkotaan. Bahkan bukaan gasnya nih ya, dia pelan pun bisa, langsung dikencengin juga bisa. Ada 3 mode berkendara sudah hadir dengan Honda Roadsing Duo. Dan soal feel pengeremannya juga natural banget. Jadi nggak kayak motor listrik kebanyakan yang udah ada di jalanan. Ini beneran kayak motor bensin yang pakai tenaga listrik. Ini baru motor listrik. Tapi gimana menurut kalian? Coba komentar di bawah. Ada nggak sih kira-kira motor listrik yang lebih enak dari Honda CUV ini? Coba komentar. Oke lah, tapi dengan kualitas yang ditawarkan oleh Honda, rasa berkendara yang ditawarkan juga oleh Honda yang lebih premium dibandingkan dengan motor listrik lain. Namun, namanya orang Indonesia, ada harga harus ada barang. Ada harganya, tapi sayang range-nya. Dia masih klaimnya 80 km, sementara setelah kita cek di sini 100% baterai itu bisa menempuh jarak cuma 75 km-an aja. Gimana menurut kalian jarak tempuh jika dibandingkan dengan harga Honda CUV i ini? Ya pasti kalah jauh dibandingkan dengan motor listrik kebanyakan yang udah kalian coba mungkin. Oke, sekian itu aja impresi pertama kita mengendarai CUV ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autored Max. Gue Bagas Satrio, pengen bawa CUV ini di dalam gedung. Karena lagi-lagi, ini motor listrik, jadi aman dari asap.